baru selesai. Sedekah kan tuh. Sedekah kan. Nah, tapi kalau orang meninggal, sedekahnya itu manfaat, bukan duit. Manfaat dari kebaikan itu menjadikan dia itu diangkat, dikurangi. Nah, itu terjadi ketika bulan 10 terakhir bulan Ramadan dalam hadisnya itu. Banyak ruh yang diangkat, dibebaskan. Apa yang dan apa tidak, kita coba dulu untuk selamat kita. Kita coba. Kira-kira seperti itu, sebenarnya sama aja. Nah, almarhum ini kita doakanlah dia kembali kepada Allah. Sebab tak ada orang-orang mati itu tidak balik kepada Allah. Walaupun judulnya Innalillah. Apa iunya? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nanti kita bahas. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang pertama yang saya sampaikan kepada istri almarhum. Nah, ini berat memang ini laki-laki kan. Apalah kondisinya kemarin kan semua keluarga sekarang beban keluarga kembali kepada ibu. Dia menjadi ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga. Nanti di kakak tuh kepala keluarga geser namanya itu di kakak tuh, ya kan? Kalau di kakak diperbarui kan namanya udah meninggal. Nah ini berat memang. Nah tapi ibu tidak usah khawatir. Setiap orang lahir itu bawa takdir masing-masing. Tidak usah pikir ibu anak itu lah ayah laki apa ini, tidak usah. Ibu kerja karena ibu yang berkaca, bisa ibu jual lontong, tidak usah pikirkan. Anak enggak sekolahnya, tidak usah dipikirkan duitnya. Kami lanang, kau tidak bisa, tidak sanggup kalau tak membiayai anak istri. Kami itu sudah perantara Tuhan baik. Kapan duit datang kami tidak tahu, sampai lokal di mana kami tidak tahu. Nah ketika kami itu meninggal dunia, apakah anak istri itu tidak makan? Ya masih, cuma tidak lewat laki-laki. Terserah Tuhan tidak lewat mana. Apalagi ibu itu mungkin sudah ibu. Jadi tidak usah dipikir anak masih kecil, tidak usah. Sebab ada contoh, ini contoh. Kita kan bercontoh dari kenyataan aja. Ada seorang ibu ditinggal lakinya, tapi tinggal hidup. Tinggal hidup tidak sama dengan tinggal mati. Lebih sakit tinggal hidup ketimbang nihan. Lah cukup. Belum jangan cukup. Kata orang itu lemak lagi mati bela daripada ini. Padahal sama-sama hilang. Nah anaknya kok tinggalnya 5. Itu sebagai pembelajaran itu. Anaknya kok ditinggalnya bukan 5 sih. 8 orang. Ditinggalkan oleh suaminya kok cuma rumah tok. Rumah aja. Dia punya kebun, punya kebun, punya ini. Dia kan berkebun nih. Nah, berkebun. Nah, kebun itu dia ambil laki nih. Jadi si istrinya ini cuma punya rumah tuh ada penghasilan. Rumah tuh udah tinggalkan. Bayangkan anaknya 8, cuman yang Iko tuh lama diri. Nah, yang 5 ini masih kecil-kecil. SMP kelas 1, yang kecil sekali masih 40 hari. Jangan itu. Daripada kita cerita mengenal, maka kita cerita pengalaman. Itu bisa terjadi dengan siapa saja. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau ibu itu kok nekat aja. Dia pun punya prinsip, walaupun tidak tidak belajar agama, sekolah, tidak baca, tidak bisa itu kecil banyak. Tapi dia punya prinsip aja. Rezeki tidak kemana, anak aku kok yang ngasih makan bukan aku, anak aku kok usahakan dengan Tuhan. Itu dijawabannya dengan segala kelemahannya nyuserahkan habis dengan Tuhan. Nah, dia ngomong seperti itu. Nah, apa yang tadi jadi anak yang 5 itu hidup tarik nafas masing-masing. Itu terjadi di tahun 90 itu. Bayangkan itu. Nah, ibu ini apa kerjanya? Metik bawang, pas atau metik bawang. Ada pengalaman kalau ibu. Metik bawang itu ngupas bawang. Ada apa yang dikerja orang? Nah, sekalinya pergi ke dusunnya, buka hutan itu kayu-kayu badang cemini, dia kapal sendiri, nak ngupas, kan ada duit. Jadi kalau dia keturunan dari pertanian, jadi dia buka itu. Dia tanam segala macam, dia bawa ke pasar.
Nah itu seminggu sekali. Dalam seminggu sekali itu anaknya yang kecil 3 di bawahnya, yang 2 tinggal di rumah. Pokoknya tarik nafas masing-masing lah. Cuman prinsip ibuku semua sebuah. Satu, jangan pernah ngambil hak orang. Kalau minjam kapanpun ketemu balikkan. Tidak belum pacak balik, omong aku belum pacak balik, bukan tidak nak balik. Kedua, ibuku satu, sholat 5 waktu tuh jangan ditinggalkan ya. Nah itu coba. Kalau tidak baca 5 waktu, peraku yang baca. Tapi kalau sholat maghrib, prinsip ibu itu kan, prinsip ibu itu kalau maghrib jangan ditinggal. Kalau baca maghribnya jangan ditinggal. Itu aja prinsip itu. Kalau sedekah, udah sedekah, dia juga kekurangan. Apa yang terjadi ibu? Wah seperti itu. Oh banyak orang ngomong kalau masuk kami, ngapang lah anak kau kelak segala macam. Tahu ngapang? Tidak tahu ngapang tuh? Ada yang tahu nggak bahasa ngapang? Ngapang itu bahasa orang selatan situ. Pak itu tahu ngapang? Ngapang itu punya anak tidak laki. Apa namanya itu? Yolah bu anaknya banyak, lanang banyak, tidak diasuh. Contohnya banyak lalu ngomong ngapang lah segala macam lah, inilah anakku nakal lah segala macam. Nah di ujung jalan yang ngomong anak kalau ngapang lah, anak dia tuh sekarang tuh yang ngapang gak lo. 5 sampai anaknya ngapang gak lo. Hati-hati dengan orang itu. Kalau bahasa Pak Abu itu kalau tidak pacak nasihati orang jangan ngomong orang jadi. Itu kenyataan itu. Nah apa yang terjadi ya seperti ini. Ini pelajaran untuk ibu yang ditinggalkan. Sebagai contoh kalau memang bertawakal kepada Tuhan itu artinya berserah diri habis itu walaupun kita tidak kenal itu nyata juga. Nah di ujung jalan anaknya sekolah, ada yang putus sekolah, ada yang sekolahnya, ada yang kuliah, tidak tahulah dari mana duitnya. Nah kemudian anak yang 40 ditinggal tadi kuliah sempat sarjana, dari mana duitnya tidak tahu, pokoknya ada rezeki. Nah ibu ini dinaik dapat haji gratis pun di ujung-ujung hayatnya. Nah ini terjadi di tahun 93. Artinya apa? Nah, kalau dia bisa begitu, pun dia bisa. Nah, ini apa beda dia dengan kita? Sama, cuman niat aja kita seperti itu ibu. Nah biar ibu kuat, seperti ayat ini bacakan oleh Aidil Qosar tadi. Ya Aidil Qosar. Iya Pak? Yang dibacakan tadi wata'inu bisabri washolat. Nah mintalah sabar itu, mintalah dengan sabar caranya sholat. Sabarlah kau yo. Kalau tidak sholat tidak akan sabar sama apa. Oh itu sabar mulutnya, ini tidak banyak ngomel diam segala macam. Hatinya akhirnya tertekan batin kurus barangnya mati. Nah sabar itu hati itu ini tidak ngomel. Tidak ada yang ngomel, iya. Tidak ada rasa galau, gundah tadi, tidak ada. Itu sabar. Kalau mulut dia mati ngomel, tidak sabar. Itu terjadinya tekan batin segala macam. Jauh. Ibu kesabarnya dimarah lagi ini belum itu. Mulutnya tidak berani melawan, takut kena macam-macam. Artinya dalam kamar gede. Nah, minta sabar itulah dengan sholat. Makanya kata ibu tadi benar, sholat itu jangan ditinggal karena itu oke. Nah, minta sabarlah dengan sholat. Karena apa dengan sholat? Minta dengan sabar karena Allah itu namanya asyabru. Itu kalau dikasih kesabaran nama itu sholat lagi. Nama kita pokoknya dikasih kesabaran. Yang punya sabar namanya asyabru. Kalau kita dikasih kesabaran nama kita sobirin. Ini pandai Bapak. Pak Imam juga dari sobirin. Namun itu sobirin. Tidak laki-laki, tidak betino, tidak peduli, namanya tetap sobirin. Artinya sudah dapat kesabaran. Itu Bu ya, kali Bu lagi dan tahu ada tetap. Mudah-mudahan dengan itu, dengan doa kita sama-sama banyak ini bisa meringankan beban ibu dan anak-anak. Kemudian di dalam hukum syariat ini jarang dikasih tahu orang. Kita ini kan punya adanya wali-wali. Kalau ada baknya meninggal, ada baknya meninggal, anak emak ini tanggung jawab anak laki-laki.
bukan tanggung jawab anak perempuan, karena anak perempuan bertanggung jawab kepada suaminya. Nah sekarang cak mana kalau lakinya tinggal, ibu ini siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab saudara ibu ini yang laki-laki. Nah kalau anaknya ini yang bertanggung jawab wali nasabnya siapa? Siapa? Sebabnya Kak Eli, Salim. Itu dia tanggung jawab. Jangan pas nikah jadi wali. Wali itu kan segala urusan tuh iya gitu lah, ngurus. Tapi semampu. Nah ini tidak pernah jarang disampaikan orang. Nah itulah disebut dengan wali nasab. Jadi ibu ini benar apa Agus Salim kok mengurusinya sementara ini membimbingnya, memang tanggung jawab dia. Bukan ini memang tanggung jawab ibu. Nah kalau si anak laki-laki bertanggung jawab kepada orang tuanya, ibu-ibu jangan melarang. Kenapa? Laki-laki itu satu wajibannya kepada Allah, kedua orang tua. Kalau ibu satu kepada Allah, kedua sama suami, baru ketiga paham selisih-selisihnya. Jadi kalau suami ibu nak yuk ke rumah nak ngasih mak duit, kan nggak larang. Berapa ada ngasih? 100.000 tambah 50.000 lagi. Itu boleh. Nah ngasih mak itu ibu itu bayar, tapi adil. Maknya nian kayak mak mertua disambungkan. Tapi jangan catat tuh ngasih mertua 100.000. Terus besok kemarin ngasih mak 100.000, masih malah 50 lah dicatat itu. Dan seperti itu. Lagi ada. Nah itu benarlah Bapak ini tadi, Agus Salim tadi sebagai penanggung jawab itu, dan yang lain-lain juga bukan Pak Agus Salim itu. Berapa berarti itu tadi si berapa? Si Rahman Saku tadi. Nah yang laki-laki bukan yang perempuan. Seperti itu nasabnya. Kemudian selanjutnya adalah kau belum cerita kita Bapak jamaah sabar yang minum-minum masih cerita tentang keluarga. Kemudian yang dinamakan musibah itu walana lualakum bisa iminal khawfi wal ju'i wa nasiminal amwali wal anfusi wa nasiminas samarat tadi. Allah kita menguji kita tuh banyak Pak. Musibah itu katanya satu kehilangan harta, kekurangan buah-buahan, kemudian kehilangan nyawa. Mestinya kalau ada terjadi musibah ini, ya tak ziarah tasrialah. Itu kan lucu nih, kalau kekurangan nyawa aja baru kita tak ziarah. Mestinya kalau ketiga itu takziah juga. Nah ditanyakanlah kepada orang yang ngerti ini, kalau pas ada acara kematian nyawa kan diundang yang pakarnya, ustaz, macam-macam yang mengerti tentang inilah. Mestinya kalau ada kejadian musibah pun seperti itu. Contoh kemarin tuh ada kawan tuh broken home, nggak ribut baik. Nah dia ngadu, Pak Ustaz, ngapo kami ini nak ribut bayar kuliah bini itu. Kebetulan dia kawan ke sekolah. Kataku dak situ. Kamu ini tak siap sediakan dulu. Kami ini belum nak mati Pak. Katanya bukan itu maksud saya maksudnya. Jadi kau ajak bini kamu itu dengan kau cari ustaz di Bengkulu Kota Madia itu yang tua. Aku sarankan lu si Onrohan. Hanya tua kan. Jangan cari yang muda. Yang tua banyak pengalaman. Kau ceritakanlah kalau aku kesalahan kau, keluhan kamu, aku kesalahan bini kau. Kau ceritakan dengan galau dengan usahanya. Dia tidak kenal kamu tidak kenal dia. Tidak kau ceritakan galau, ceritakanlah. Situ, yo, jangan dengan aku karena kita kawan. Nah itu kalau kita ribut, situ Pak. Nah apa yang terjadi setelah di Tatar itu? Alhamdulillah sampai tidak ribut, nambah. Nah seperti itu. Dan kita kan tidak. Kalau ribut dia bayar kesehatannya orang tuanya bela-bela aku itu. Gawat kecil ini. Seperti itu. Jadi takziah wa tasriyah itu walaupun dengan kejadian apa dia termasuk yang ini kenapa yang kita sering adokan dengan musibah yang kehilangan nyawa, karena ini lebih berat daripada kehilangan yang lain. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baru ini untuk kita galau ini. Labis saya Pak, tambah ke air putih mau habis. Itu tambah air putih. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu ta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yaqtalu fisabilillahi amwat.
Janganlah engkau berkata orang yang di jalan Allah itu mati. Dia tidak mati. Dia summa idatur. Dia akan kembali. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa mati, kepada kamilah dia kembali. Baru judulnya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, setiap orang mati itu diharapkan dia innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu baru judulnya, sesuai kayak judul. Malam pertama ceramah. Anak pak, ibu, anak tete. Malam kedua, ceramah juga. Nah, malam ketiga tuh kita simpulkan. Oh, gaya ngebully. Tapi penyimpulan itu boleh paus. Jadi innalillah itu judulnya. Datang daripada Allah, kembali kepada. Boleh bertanya ibu, bapak-bapak, besok kalau dicabut nyawa oleh Allah, balik ke mana? Udah tahu belum? Nah, kalau Pak Imam tahu, Pak Imam tahu Pak? Di palang sahabat itu, ketika Rasulullah bercerita kematian, senyumnya tidak berani sahabat Pak. Kenapa? Kematian itu Pak memutus yang sudah lama, mengulang yang baru, yang mengawali yang baru. Takutnya sahabat itu mati tidak balik. Apa iyo Pak orang mati itu ada yang tidak balik? Lagi ceritakan, sahabat dulu ya, nama rokok. Yang diminum, masih ada boleh Pak. Jangan dihabiskan aku belum, masalahnya. Nah, balik kemana Pak? Yang balik yang mana? Nah, hari ini saya tanya dengan Bapak Ibu, kalau besok meninggal dunia balik ke mana? Enggak tahu terbalik ke mana, tahu dulu dari mana datang. Nah, itu bukan cerita fisik, bukan cerita bakma asal usul kami jemu Serawai, jemu Padang, jemu mana, bukan. Nah, ini bercerita tentang yang kita sebut summa ilah rutu. Nah, almarhum kita kan gini. Makanya kata Allah jangan berkata orang mati itu mati. Dia tidak mati. Yang mati itu badannya, fisiknya. Dimasukkan ke dalam lahat, lubang, biar tidak bau. Dibakar boleh, dimasuk gua boleh, dianyurkan di pantai, di laut boleh. Tidak masuk peti, tidak jadi soal. Tapi kalau karena kita di dalam syariat agama, ya kita perhatikan agama, jangan disoalkan. Nah, yang persoalannya yang di dalam jasad tadi kemana? Itu penting Pak. Nah, carilah itu sebelum mati. Itulah yang dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu dimatikan sebelum kamu selamat. Caranya cari. Tidak akan mungkin. Kita kan bakal mati kalau Ibu. Bapak ada yang tidak mati? Mati kalau. Nah, siap-siapkanlah sebelum kita mau dipanggil Allah. Nah, kita cari jalan balik kemana Pak? Kalau tidak balik Pak, kita masuk alam barzah namanya. Alam barzah itu alam persinggahan. Batas ke dunia tidak sampai, ke tempat balik tidak sampai. Nah, sayang kawan-kawan ini mengatakan setiap orang mati itu harus masuk alam barzah. Maksudnya tidak. Alam barzah itu Pak, yang kita sebut dengan alam kubur atau kabar itu, alam besar itu alam persinggahan. Kami tidak tahu balik jadi atu gitu. Jadi atu di situ. Tidak bukti. Kita ngomong dengan belum bukti, Pak, bukan sekedar ceritanya tidak. Cerita itu ada bukti. Tidak buktinya, Ibu tidak buktinya kalau orang tidak balik. Jangan-jangan kita lah Bu tidak balik. Makanya penting belajar agama. Apa buktinya? Nah, kalau Ibu masuk ke kampung sebelah yang ada batu nisan, sebelum masuk apa ucapannya? Assalamualaikum. Pertanyaan saya, Ibu bersalam ke siapa? Hah? Lah kata balik, kamu masih di situ. Langsung masuk aja Ibu, jangan tunggu dia jawab, langsung masuk ya. Ya kalau dia jawabnya Ibu keluar. Tidak jadi masuk. Nah, sayang kita tidak bisa nengok, kami tidak tahu caranya. Ada sebagian orang bisa melihat.
Itulah dikatakan dalam hadis malam Jumat dia balik. Lah aku pun masih balik di dunia. Berarti itu nggak tanda tidak balik. Jangan-jangan kita baca itu tuh. Oh. Makanya sahabat itu ketika bicara agama, bicara kematian, senyum tidak berani yang perlu kita tahu. Takut, merah, dukun, takutan. Bicara mati itu ngeri, bicara mati. Takut ini tidak balik. Kenapa? Karena kalau tidak balik masuk alam barzakh, di situ tuh ada malaikat zabaniyah kejam-kejamnya luar biasa. Memang situ tempatnya. Salah kita ngapa masuk situ. Nah kemarin saya dapat pelajaran. Kenapa malaikat bertanya marabuka? Kan pernah ditanya nih pertanyaan di dalam kubur. Marabuka. Bahasa kita apa bu? Siapa Tuhanmu? Apalagi tanya lagi. Ma kita buka. Apalagi? Ma kiblatuka. Ma imamuka, segala macam kan. Nah ternyata malaikat bertanya nih kan nyonya marah. Misalkan si Roni tengoknya ada pendatang baru nih gitu kan. Lah ngapa kau siko? Kata malaikat itu. Lah kemana siko aku? Lah ngapa kau siko? Kau dulu agama apa kok? Islam. Kamu nggak Muhammad ya? Tidak sih di tempat kamu. Tidak tahu katanya kembali siko. Wah, kata malaikat, kau tahu tak Tuhan kau siapa? Nah itulah ceritanya. Tahu tak Tuhan kau siapa? Allah celampang. Kalau kau tahu tidak kesini tempat kamu, nah itulah ceritanya. Tanyanya lagi, kau tahu tak kiblat kau, hadapan kau siapa? Allah celampang. Kalau kau tahu tidak akan kau kesini, nah itulah ceritanya. Ternyata Muhammad malaikat bertanya marah berkata, ini marah, nanya. Sama aja kita bicara anak-anak, marah ke anak-anak, kan bertanya gitu. Kau dari mana? Macam-macam bertanya. Akhirnya kan terpeleng anakku celempang. Nah itulah malaikat itu. Salah kita ngaku masuk alam itu. Jangan cukup-cukup masuk alam itu. Luar biasa. Malaikat itu yang tinggal di alam kubur itu luar biasa. Nah, kenapa dia tidak balik? Satu, dia tidak tahu tempat balik. Ada cari tahu yang belum tahu. Makanya aku katakan tadi, malam ini kesimpulannya, inti dari daripada kematian. Nah kalau takziah Muhammad itu sederhana, Pak. Saya baca hadis kan, poya-poya itu, pokoknya sederhana. Nah kalau ada kematian seperti ini, apa kata Muhammad? Kamu tahu tak? Yang ada dengan kamu itu bukan punya kamu. Yang sudah luput dari kamu itu bukan juga punya kamu tidak ada. Jadi inilah bukti kalau tidak ada punya kamu. Dan kamu pun bukan punya kamu. Macam mana kecil itu? Yang ada pada kamu sendiri itu bukan punya kamu. Itulah takziah Muhammad sederhana dalam sebuah hadis itu. Nah kenapa dia tidak balik tadi? Satu, karena dia tidak tahu tempat balik. Jangan-jangan kita seperti ini. Nah kalau ibu belum tahu, berusahalah cari tahu. Kalau nanti kemudian ibu cari tahu belum juga tahu, terus mati, namanya jihad fisabilillah. Ganjarannya apa? Surga apa? Surga Firdaus. Bukan surga firman, cuma ada surga. Ada surga. Nah karena kita sudah berusaha, adalah apa nama dispensasi keringanan. Dia tidak tahu tempat balik yang pertama, karena tidak tahu tempatnya datang. Nah, ibu nak balik kampung, kalau tempat kampung tidak tahu macam mana nak balik kampung. Makanya dalam surah An-Kabut itu jelas kata Allah, tuntunlah oleh kamu kampung akhirat. Allah menyebutnya kampung. Dari situ kita datang, ke situ kita pulang. Yang pertama yang kenapa tidak balik, tidak tahu tempat balik. Yang kedua, syaratnya balik tidak cukup. Apa syarat balik? Ya nafsul muma'inah irji'i ila rabbi madatan marja fakuli janati fakuli ibadi fakuli janati. Itu potong yang pertama. Ya nafsul muma'inah, yang dipanggil itu jiwa yang tenang. Yang jiwanya bergajul tadi tidak dipanggil. Jangan lupa jiwanya tenang. Biar Allah sama-sama. Kalau bapak-bapak berarti apa tidak lah.
Bapak-bapak pegajul. Jadi Allah tahu. Nah karena Allah tahu itulah dia utuslah orang yang bisa membuat kita jiwa kita tenang. Itulah yang diutus namanya para nabi. Para nabi membawa petunjuk dan kebenaran terakhir Nabi Muhammad. Dia membawa syafaat. Syafaat itu asal katanya asyifa. Asyifa itu obe. Nah kalau ada orang mengatakan nanti Muhammad kita akan dapat syafaat yaumil akhir, di dalam Al-Quran itu silakan dibuka, tidak ada mengatakan syafaat yaumil akhir. Tidak ada. Syafaat Nabi Muhammad itu terjadi di saat kita dalam kegelapan. Sekarang kalau besok itu kita tinggal nuai hasil, tidak ada lagi tolong menolong hasil masing-masing, raport masing-masing. Ah, syafaat itu asal kata asyifa, obat penyakit hati kita yang 17 tadi itu. Itulah petunjuk dan kebenaran yang dibawa Al-Quran dan Sunnah. Namanya agak A itu tidak, gamma itu kacau. Nah biar jiwa kita kenyang, belajar agama. Kalau masih kacau, namanya belum agama. Sederhana aja, logika kita seperti itu. Nah kita bukan bicara siapa apa, kita bicara diri kita masing-masing. Oh ya, ini belum agama nih. Sudah, tapi belum juga. Aku masih sudah, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Artinya belum tegak mantap. Macam mana caranya? Sebab syarat hati itu, syarat dipanggil oleh Allah itu, karena Allah yang menunjukkan itu, syaratnya itu jiwa yang kalau bahasa ilmu tinggi itu harus suci. Nah, kalau tidak suci tidak dipanggilnya. Kira seperti itu. Jadi jadilah kita ini beragama. Nah, makanya mumpung masih hidup bapak-bapak, ya pelajarilah agama itu. Jangan sampai kita dikatakan ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang beriman, janganlah dirimu, anakmu, hartamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kemudian wa may ya'mal dzalika fa ulaika humul yasir. Barang siapa yang berbuat sedemikian karena sibuk ngurus harta, ngurus dunia, ngurus anak, kata Allah dia itu yang merugi. Dia itu termasuk orang yang rugi. Ruginya bukan rugi ini yang rugi serugi-ruginya. Nah bukti dia orang merugi. Ya Allah wasami'na wa absorna farji'na ni'mal salahin. Ya Allah kami lah nengok nian akhirat kau, alam kubur kau, kami lah dengar nian, tolonglah balikkan kami ke dunia sebentar baik. Itulah bukti dia merugi. Timbul penyesalan yang luar biasa karena tidak memanfaatkan ketika dia masih hidup, karena dia tidak mau beragama tadi. Sayangnya Muhammad itu dengan kita, cak mana dengan kita dibalik. Maka diturunkan agama namanya A itu tidak, agama itu K. Baliklah bu berjalan. Agama A tidak, agama kacau. A tidak, agama kacau. Itu dia. Artinya kalau kita masih kacau belum cara mana caranya kita berani? Sederhana aja, agama itu bukan hafalan. Agama itu adalah sifat untuk memperbaiki perilaku, perbaiki dulu paham. Untuk memperbaiki sifat, perilaku nah untuk memperbaiki perilaku, perbaiki dulu sifat. Untuk memperbaiki sifat, perbaiki dulu paham. Kenapa orang bersifat sesuai dengan pahamnya? Kalau dia merasa bahagia dunia, itulah saja perilaku sifat. Sibuk ya dunia. Nah paham yang paling bernas itu paham agama. Ingin perbaiki perilaku, perbaiki sifat. Untuk memperbaiki sifat, perbaiki paham. Untuk itulah Allah memerintahkan Rasul utubul ilmi minal mati ilallah, dituntut ilmu dari lahir sampai mati atau sore lahat. Nah ilmu itu bukan belajar komputer. Ilmu itu bukan belajar bengkel, bukan belajar bahasa Inggris, bukan belajar tentang duniawi. Sebab orang yang berilmu dipanggil alim. Dia bicara tentang sifat dan perilaku.
Nyatalah kalau belajar ilmu itu bukan bicara dunia, tapi bicara mengupas yang 17 sifat buruk tadi. Sudah Bu ya? Inilah dulu Pak. Jadi untuk sementara ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, sebab kematian ini sangatlah luar biasa. Ada orang yang takut mati itu mati sebelum mati. Nyola mati ketakutan tapi matinya dulu. Mati ini sangat luar biasa. Jadi ini harus ditambah sedikit nih. Sedikit tak sedikit lagi mudah-mudahan nih Pak. Nah di dalam surat Al-A'raf 172 ketika kita diminta kesaksian alastu birabbikum, nah, apakah aku ini Tuhanmu? Jadi kalau Bapak ditanya pernah nengok Tuhan, jawabnya jangan tidak pernah. Pernah dengar suara Tuhan? Jawabnya pernah, jangan tidak pernah. Pernah bertemu Tuhan? Jawabnya pernah. Kata orang kapan? Kami lupa. Ada sudah selesai. Kenapa Al-Quran mengatakan ketika kami minta kesaksian daripada bagian anak Adam itu lupa. Alas tu birkaku, apa aku ini dengan Tuhanmu? Apa Pak jawab itu? Kalau balas sahibna antara kami menyaksikan, kami mendengar kamulah Tuhan. Nah waktu itu dia punya program itu tak turunkannya ke dunia. Cuman kita dilupakan segala sesuatu. Gaya bahasanya ini gaya bahasa aja. Dipanggilnya Imran sini dulu. Waktu itu bukan Imran namanya itu Mukmin. Dipanggilnya Mukmin. Mukmin 1, Mukmin 2, Mukmin 3 dipanggilnya dulu. Mukmin itulah ruh itu. Sebelum dia di ruh namanya Mukmin. Napasnya turun ke dunia namanya macam-macam, termasuk Salman tadi, Imran segala macam. Itu nama dunia aja. Sedangkan nama itu aslinya adalah Mukmin. Makanya Allah panggil ya ayyuhallazina amanu seluruhnya. Nah dipanggilnya mukmin sini loh. Kau nak ku tapi kuturunkan ke dunia. Dunia itu apa kata kita? Lah kau tahu kata Allah. Seperti itu lagi kita. Lah kau lahir di Bengkulu. Bengkulu itu apa? Lah kau tahu. Nanti kau dapat jodoh namanya Syanu. Siapa? Lah kau tahu. Pikir seperti itu. Nanti kau kerja kau dunia itu seperti ini. Misalnya dokter, apa dokter? Kau tahu? Kenapa kita bertanya? Karena kita belum kalau tak turun, umurnya belum. Kalau kau jadi laki-laki, apa laki-laki? Laki-laki itu kan fisik, perempuan itu juga fisik. Sedangkan dia bukan fisik, dia bingung apa laki-laki? Kalau kau tahu, segala macam-macam. Kita diturunkan, kita dilupakan segala macam. Kata Allah, kelak kau lupa dengan aku. Wahai kata kita, gawat nih. Kami tempat bersandar situlah, tempat kami mengadu situlah, kau dilupakan. Kemudian katalah kau lupa dengan diri kau sendiri. Nah ini makanya kita tidak tahu datang dari mana, tidak kembali ke mana lupa. Wah jadi itu gawat ini Pak, macam mana nih Kak? Kata Allah tunggu aja lah di situ, tidak datang petunjuk. Tunggu aja situ. Nian. Nah diturunkanlah nabi-nabi itu dan Rasul membawa kuda wahin. Nah, itu yang minta. Lalu kenapa pas disampaikan tidak dipelajari? Makanya kata Allah kau itu dusta. Nah kesimpulannya adalah kesimpulan itu tidak lagi Pak. Jadi kalau sedikit itu masih ada tahapannya itu. Mudah-mudahan aja lah dengan taksiyah kita ini, ibu ini yang ditinggalkan, kita doakanlah bisa menampung musibah ini ke depannya ini diberi kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian almarhum ini ditinggalkan, kita berharap kepada Allah Rasul untuk diangkat dari tempat yang sisi Allah yang mulia. Dan kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan terbuka hati, terbuka hijab. Apa yang saya sampaikan dari pertama sampai awal tadi bukan cerita, tapi kenyataan yang terjadi. Maka mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa membuka pemikiran, menjadi bahan renungan bahwa kematian itu bukanlah main-main. Bukanlah main-main. Bukti bahwa diri kita bukan kita. Ketika kita tidur, ibu punya laki ini, tidur di samping ibu, laki ibu. Nah, terus pas lagi tidur,
ibu ini terjang sama minggu jadi bangun ibu. Oh ngapu. Ya kan? Ngapu. Aku udah kapal orang zaman lo jadi sini lah. Pernah nggak kita berpikir itu? Semua kita mengalami. Kapal orang zaman lo, kok tidur ke aku nih nggak di kasur. Cuma rasul dia pas dia bangun ketakutannya tuh luar biasa. Ketakutannya tuh rasul dan kapal orang berlari kapal orang tuh sama dengan ketika memang di dunia pun ada kapal orang. Ibu pernah mimpi jam itu? Kalau mimpi elok aja senyum. Padahal Bapak tidak kemana-mana. Nah itulah Bapak Ibu bukti kalau kita kok bukan fisik. Itulah diri kita sebenarnya gitu. Yang kita sebut dengan ruh itu. Nah kalau lebih dalam lagi ada pembelajaran. Baca Pak Nero Pak. Nah mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi renungan, bisa menjadi pemikiran untuk kita cari ke depan. Kalau sampai belum sampai itu jangan khawatir. Namanya fisabilillah. Ada jaminannya adalah surga firdaus. Kalau firdaus kan nasi itu. Baiklah Bapak Ibu saya hormati, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Bukannya mengajari, hanya bagi-bagi pemahaman. Kepada Allah dan Rasulnya saya mohon diampunkan. Kita tutup pengajian tausiah kita ini dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Hamdan hamidin ya Allah, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'ama wa yukati majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, inna zalamtu nafsan dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Summa ilahi arwa abaina wal hajina wal adyatana wal jahidina wal mabda'na wal istarina wal zurriyatina wal jami'il muslimin wal muslimat wa khususan ila ismuhu Syahir Mansabi bin Yamin. Allahumma qillahu warhamhu wa atihi wa akhwanhu wa wasi' makalahu wasilhu bil ma'i wa salli wa barari wa nabi mina khatayana sabu akyadu minatan nas walidhu dalam bin dari wa alam khairan bin ali wa zawjan khairan bin zawjihi wa ahlil jannata nasbahu. Allahumma ya Allah nabi minna ajrahu wa la tatina ba'dahu wa firlana wa lahu wa li ikhwanina sabakun nabi imam Waja'al fi qulubina allazina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah tim'ana bil husnul khotimah wa la tatib alaina bis su'il khotimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya dan aku dulu iya dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Karim, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya qalilun ya kasir ya mahdi ya tuhan wa ya al-bala ya Allah di dunia wa al-bil akhirah. Dakwahnya fiha subhanallahu tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah dan Rasulnya, mohon ampun. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.